Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok F akan memaparkan teori belajar humanistik. Berikut pengertiannya. Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pokok teori belajar humanistik. Yang pertama ada Arthur Combs, mengemukakan bahwa belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi seorang individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan peserta didiknya. Yang kedua ada Abraham Maslow. Maslow mengembangkan teori belajarnya berdasarkan teori kebutuhan dan perkembangan motivasi. Menurutnya, manusia merupakan makhluk yang tidak akan pernah puas dalam mencapai sesuatu, kecuali hanya sesaat saja. Yang ketiga ada Carl Rogers. Teori humanistik menekankan emosional proses dan bukan pada intelektual proses. Pendidikan bukan sekadar aktivitas yang di dalamnya terjadi transfer ilmu, tetapi pendidikan dapat membuat peserta didik mampu mengembangkan dan mengeksplorasi potensi diri, kecerdasan ekonomi, dan makna eksistensi dalam masyarakat. Akan membacakan manfaat teori belajar humanistik. Manfaat atau kegunaan teori belajar humanistik adalah menjadikan manusia selayaknya manusia. Keberhasilan belajar ditandai bila peserta didik mengenali dirinya dan lingkungannya sekitarnya dengan baik. Peserta didik dihadapkan pada target untuk mencapai aktualisasi diri semaksimal mungkin. Teori humanistik berupaya mengerti tingkah laku belajar menurut pandangan peserta didik dan bukan dari pandangan pengamat. Penerapan teori humanistik pada kegiatan belajar hendaknya pendidik menuntun peserta didik berpikir induktif, mengutamakan praktik, serta menekankan pentingnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Jadi kesimpulannya adalah teori humanistik mempunyai kegunaan untuk memanusiakan manusia yang mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Kita mulai dari kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu cocok untuk materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang berikutnya, siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Berikutnya, tidak terikat oleh pendapat orang lain dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab. Kelebihan dari teori humanistik. Selanjutnya, kekurangan dari teori humanistik. Yang pertama, siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Yang kedua, siswa tidak aktif dan malas belajar akan merugikan diri sendiri dalam proses bertanggung jawab atas langkah-langkah yang diambil dirinya. Dan di sini saya akan menerangkan tentang contoh penerapan. Di sini contoh penerapan ada 9. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan awal atau entry behavior. 3. Mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif melibatkan diri atau mengalami dalam belajar. 4. Merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajaran. 5. Membimbing siswa belajar secara aktif. 6. Membimbing siswa untuk memahami hakikat makna dari pengalaman belajarnya. 7. Membimbing siswa membuat konseptualisasi pengalaman belajarnya. 8. Membimbing siswa dalam mengaplikasikan komponen-komponen baru ke situasi nyata. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semua? Sebelum memasuki kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, persilakan. Doa selesai. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai persebaran flora fauna. Sebelumnya, Bapak akan share screen terlebih dahulu. Fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia dipisahkan kedua garis, yaitu garis Weber dan Wallace. Garis Weber adalah garis yang memisahkan antara fauna tipe Australia dengan fauna tipe peralihan. Yang kedua, garis Wallace adalah garis yang digambarkan oleh Wallace untuk memisahkan habitat fauna tipe peralihan dengan fauna tipe Asia. Fauna asiatis. Fauna asiatis contohnya seperti gajah, orangutan, dan sebagainya. Hewan tipe Asia terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Tipe peralihan terdapat di Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Jenis hewan ini antara lain seperti komodo, anoa, babi rusa, burung maleo, dan burung kakak tua. Yang ketiga, ada fauna asiatis. Fauna asiatis terdapat di wilayah bagian timur, yaitu Maluku dan Irian Jaya. Jenis hewannya tipe Australis, antara lain seperti burung cendrawasih, muri raja, kanguru, kuskus, musang, berkabung, tikus, dan kasuari. Dari pemaparan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang bisa menjawab silahkan langsung open mic-nya ya. Apa yang kalian ketahui tentang garis Weber dan garis Wallace? Pak, kalau garis Weber adalah garis imajiner yang membatasi wilayah flora dan fauna di Indonesia. Bagian tengah seperti pulau di Nusa Tenggara dengan di bagian timur Pulau Papua dan Maluku. Benar, Pak. Baik, terima kasih untuk jawabannya dan hari selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan tentang fauna. Silakan sebutkan fauna yang di bagian timur atau biasa disebutkan fauna Australis.
Saya, Pak. Silakan. Fauna Australia di bagian timur yaitu meliputi Maluku bagian timur. Jenis hewannya antara lain cendrawasih, nuri raja, kanguru, kuskus, musang bergantung, Terus, tikus bergantung, dan kasuari, Pak. oke, baik, terima kasih. Saya kira cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.